Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya kembali lagi akan membahas satu saham yang laporan keuangan Q2 tahun 2025-nya sudah terbit. Kamu bisa lihat datanya di sini. Pada Q1 tahun 2025, perusahaan mencatatkan penurunan laba dibandingkan tahun 2024. Begitu juga dengan Q2 tahun 2025. Jika kita melihat laba dalam jangka panjang, kamu akan temukan informasi bahwa memang laba perusahaan mengalami penurunan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tapi kita akan lihat juga dari beberapa aspek yang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nantinya kita akan melihat sekilas terkait laporan keuangannya. Oke, kita bahas dulu dari sisi net profit marginnya di angka 13,7%. Untuk angka gross profit marginnya tidak ada data yang ditampilkan. Net income-nya quarter year-on-year growth turun 2,9% dengan tawaran dividend yield sekitar 7,7%. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini adalah 14.300 dan saat video ini dibuat, harga sahamnya masih lebih condong bergerak kepada harga yang cenderung lebih tinggi. Oke, dari sisi PBV-nya, mari coba kita lihat sini. Dengan modal per lembar di angka 11.430, saham ini memiliki PBV 0,80 kali. Artinya harga saham saat video ini dibuat lebih rendah dari angka 11.430. Bahas dulu dari sisi harga sahamnya. Kamu bisa lihat datanya di sini saat video ini dibuat, harga saham di angka 9.100, yang artinya masih di bawah dari modal per lembarnya. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa PBV-nya masih di bawah 1 kali, alias 0,80 kali. PBV-nya berada pada angka di bawah minus 1 standar deviasi, tapi masih di atas dari minus 2 standar deviasi. Dengan rata-rata PBV 1,12 kali dalam 10 tahun terakhir. Dan PBV tertinggi yang pernah dicapai bisa mencapai di angka sekitar 1,58 kali, atau mungkin bisa lebih tinggi sedikit. Oke, dari aspek dividen. Nah, sebagai informasi, saham yang kita bahas adalah saham ADMF atau Adira Dinamika Multi Finance. Selama tahun 2025 masih turun 7,6% dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 19,7%. Oke, kita bahas dari sisi dividen per share-nya. Kamu bisa lihat datanya di sini bahwa perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang cukup konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Setidaknya sejak tahun 2009. Bisa kamu lihat tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan terakhir tahun 2025. Tapi ingat, untuk angka dividen per share di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Jika kita menghitung secara sederhana, angka dividen per share sebanyak 703 kemudian kita bagi dengan harga saham 9.100, mungkin akan memperoleh dividen yield sekitar 7%-an. Mari coba kita hitung secara sekilas. Dan kamu juga bisa lihat bahwa angka dividen per share-nya juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 juga. Oke, mari coba kita hitung di sini. 703 dibagi dengan 9.100. Nah, memperoleh dividen yield sekitar 7,7%-an. Oke, setelah mengetahui informasi ini, mari coba kita bahas dari sisi laporan keuangannya. Oh ya, tapi sebelum itu, mari coba kita hitung untuk penurunan dividen per share-nya. Dari yang awalnya 972 menjadi 703, turun sekitar 27% untuk dividen per share di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Kemudian mari kita bahas dari sisi laporan keuangannya per tanggal 30 Juni 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, untuk saldo kasnya. Nah, untuk saldo kasnya di sini perusahaan membagi ke dalam beberapa komponen, yaitu kas di bank untuk pihak ketiga, dan kas pihak berelasi. Untuk mengetahui informasi detailnya, silakan kamu jumlahkan dari setiap komponen ini. Mari coba kita lihat secara sekilas untuk komponen yang lain. Berhubung ADMF ini berhubungan dengan segmen bisnis pembiayaan, maka kamu akan temukan beberapa komponen terkait hal tersebut. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan, piutang sewa pembiayaan, dan lain sebagainya. Nah, bisa kamu lihat beberapa informasi detailnya sebagai berikut. Mari coba kita hitung dulu secara sekilas. Saya akan coba menjumlahkan untuk setiap komponennya, tapi ingat, silahkan kamu hitung lagi, mungkin saja saya ada salah input atau salah hitung. Kita akan coba input dulu untuk saldo kasnya. Kemudian saldo kas pihak berelasinya. Dan kita total. Kemudian kita akan menghitung untuk periode sebelumnya. Untuk saldo kasnya. Kemudian untuk saldo kas di bank dari pihak ketiganya. Kita akan jumlahkan secara total saja untuk mengetahui informasinya secara keseluruhan. Oke.
Nah, untuk saldo kasnya mengalami penurunan sekitar 27,9% secara total, entah itu kas di bank pihak ketiga, dan kas di bank pihak berelasi. Untuk piutang pembiayaan, mari coba kita input secara satu persatu. Piutang pembiayaan konsumen, kita lihat di sini terjadi penurunan untuk pihak ketiganya. Turun sekitar 4,2%, piutang pembiayaan konsumen. Kemudian kita akan lihat lagi untuk komponen kedua. Mari coba kita hitung di sini. Untuk piutang yang kedua, terjadi penurunan juga dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini dan kita nanti akan jumlahkan secara keseluruhan. Turun sekitar 5,6%. Kemudian piutang sewa pembiayaan. Mari coba kita input dulu datanya di sini. Nah, untuk aspek ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung dan kita akan jumlahkan nanti. Naik sekitar 11,18%. Secara total apabila kita hanya menjumlahkan 3 komponen ini, maka kamu akan menemukan informasi di tahun 2025 untuk aspek piutangnya ternyata turun sekitar 3,2%. Oke, kemudian kita lihat dari beberapa aspek yang lain, yaitu total asetnya. Kita akan coba hitung total aset perusahaan di sini mengalami penurunan. Kamu tentu sudah tahu alasannya kenapa. Karena ada beberapa piutang pembiayaan yang nominalnya mengalami penurunan. Aset perusahaan turun sekitar 4,1%. Mari coba kita hitung secara nominal untuk bisa memberikan gambaran yang lebih luas kepada kamu. Oke, kemudian kamu akan temukan informasi bahwa nominal penurunan piutang pembiayaan mirip seperti nominal penurunan total aset. Meskipun nominalnya tidak sama persis, di mana total penurunan piutang pembiayaan konsumen dan murabahah adalah sekitar 1,15 dan penurunan total aset sekitar 1,34. Tentunya ada juga komponen-komponen lain yang mempengaruhi hal tersebut. Oke, untuk total liabilitasnya bisa kamu lihat mayoritas berasal dari hutang obligasi dan ada juga pinjaman yang diterima dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Kita lihat saja langsung untuk total liabilitasnya untuk kita bandingkan dengan komponen aset dan ekuitasnya. Mari kita hitung di sini, liabilitas turun sekitar 5,7% dan kita lihat juga untuk komponen ekuitasnya. Ekuitas neto, mari kita lihat terjadi sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya juga. Untuk ekuitasnya, kita copy dulu untuk angkanya periode saat ini dibandingkan sebelumnya. Ekuitas turun sekitar 1,08%. Dari data ini bisa kamu temukan informasi bahwa penurunan total aset secara neto yaitu 1,3 lebih didominasi oleh penurunan liabilitas dibandingkan penurunan ekuitas. Nah, sekarang setelah mengetahui data tersebut, mari coba kita hitung untuk komponen laba rugi perusahaan ini. Pertama kita lihat dulu dari total pendapatannya yang ternyata juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Oke, coba kita hitung di sini, kemudian kita copy dan kita akan melihat angka persentasenya, turun sekitar 5,7%. Pendapatan. Apabila kita melihat lebih detail lagi, mayoritas tentu saja didominasi oleh pendapatan pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan. Kamu tentu sudah tahu alasannya kenapa. Untuk total bebannya juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita input dulu datanya untuk bisa mengetahui berapa persen penurunannya. Untuk total beban, turun sekitar 2,04%. Jika kita hitung secara nominal, kita akan menemukan informasi bahwa nominal pendapatan yang turun lebih besar dibandingkan nominal biaya yang turun. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan belum mampu tumbuh di Q2 tahun 2025 ini, yaitu di Q1 ditambah dengan Q2. Karena laba perusahaan ini masih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Nah, ini merupakan datanya, kita copy dulu untuk angkanya. Laba perusahaan masih turun sekitar 21,37%. Secara nominal bisa kamu lihat di sini untuk jumlah penurunannya berapa rupiah. Turun sekitar 163 miliar rupiah. Alasannya kamu tentu sudah tahu karena secara nominal pendapatan turun dengan nominal sekitar 287 miliar. Dan meskipun total bebannya turun juga, tapi nominalnya tidak sesignifikan penurunan nominal pendapatan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan masih mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan, yaitu 21,37%. Itu merupakan sekilas tentang pembahasan dari laporan keuangan Q2 tahun 2025. Dan disclaimer dulu, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.